Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Cuties. Film ini menceritakan kisah Clint Hudson yang adalah seorang penulis buku novel amatir. Suatu ketika, teman Clint yang berprofesi sebagai seorang guru meminta untuk menggantikan dia mengajar di sebuah sekolahan SD. Di hari pertama Clint datang ke sekolahan itu, kesabaran dia ini benar-benar diuji. Di parkiran, mobil dia dijepit sama orang yang tidak dikenal dan akhirnya dia keluar lewat pintu belakang. Ketika melewati lapangan, Clint sempat ketemu sama bocah keparat yang gak ada sopan-sopannya sama orang yang lebih tua. Begitu sampai ke dalam, dia disambut oleh Mr. Sims, sang wakil kepala sekolah, yang kemudian menyita HP Clint secara paksa karena alasan yang gak jelas. Setelah menuju ruang guru, Clint ketemu dengan Rebecca, seorang guru cerewet sok cantik yang gak suka kalau ada orang yang dekat-dekat dengan dia. Dan entah kenapa dia punya tombol darurat yang katanya kalau dipencet bisa mendatangkan polisi. Akhirnya Clint bertemu dengan Wade Johnson, seorang guru olahraga berwajah jutek yang ternyata sengaja menjepit mobil Clint di parkiran tadi pagi. Namun hari itu tidak seburuk yang Clint kira karena dia ketemu dengan Lucy, cewek yang dia taksir dulu pas zaman SMA. Kebetulan Lucy ini juga guru di sekolah itu. Mereka saling menyapa dan menanyakan kabar, ya kayak teman lama yang udah lama banget nggak ketemu. Ketika lagi asik bernostalgia dan ngomongin masa lalu, tiba-tiba Wade ikut nimbrung dan duduk di sebelah Lucy. Dalam hati, Clint mungkin berpikir, brengsek juga si Wade ini. Gara-gara dia, obrolannya bersama Lucy jadi nggak asik lagi. Tak lama kemudian, bel sekolah berbunyi menandakan kalau proses belajar mengajar dimulai. Lucy dengan baik hati mengantar Clint ke kelasnya dan di dalam perjalanan Clint sempat menanyakan apakah Wade itu emang orangnya brengsek atau gimana. Namun Lucy memberikan jawaban yang membuat Clint seperti tersambar petir. Dia bilang kalau Wade adalah pacarnya dan orangnya emang kayak gitu. Sewaktu masuk kelas, Clint mencoba untuk ngajak bercanda para murid-muridnya, tapi nampaknya lawakannya garing dan tidak ada yang tertawa. Dari 12 murid di kelas Clint, ada 2 anak yang bandelnya minta ampun. Mereka ini kurang ajar dan suka membuli anak lainnya. Yang paling bandel adalah bocah yang bernama Patriot. Di dalam kelas, bukannya memperhatikan gurunya, tapi malah mainan HP. Ketika Clint mendekat dan berniat merampas HP bocah keparat itu, dia mengancam mau melaporkan ke orang tuanya karena mau dicabuli Clint. Emang bocah brengsek yang satu ini. Mendengar ancaman Patriot, jelas Clint jadi ketakutan dan memilih untuk pasrah. Terserah bocah itulah mau main HP kayak mau belajar, suka-suka dia. Jadi Clint melanjutkan proses mengajarnya dengan mengeluarkan buku novel yang ditulisnya dan meminta satu anak untuk membacanya di depan kelas. Untungnya ada satu anak yang sangat normal dan sangat alim yang bernama Kelvin. Dia kemudian maju ke depan kelas dan mulai membaca novel karangan Clint. Di tengah proses belajar mengajar, ada seorang bocah perempuan, Shelly, terlihat sangat pucat dan entah kenapa tiba-tiba wajahnya dipenuhi luka. Melihat hal itu, bocah keparat Patriot dan temennya, Ding, jadi penasaran dan gak bisa diem. Mereka membuli Shelly dan ngata-ngatain kalau muka dia ini jelek banget mirip pantat. Namun Shelly dengan tatapan mata yang kosong tidak menggubris mereka berdua dan cuman diem aja. Karena dicuekin, Patriot menarik rambut Shelly. Alangkah terkejutnya bocah itu ketika melihat rambut dan kulit kepala Shelly ikut terlepas. Shelly marah kemudian menerkam Patriot dan menggigit wajahnya sampai pipinya robek. Clint berusaha melerai mereka berdua, namun Shelly mencakar tangan Clint dan melarikan diri keluar dari kelas secepatnya. Clint membawa Patriot ke ruangan medis, namun nampaknya bocah brengsek ini terlihat tidak merasakan sakit sama sekali dan terdiam begitu saja. Ding mencoba mencari Shelly di lapangan sekolah. Ketika didekati, Shelly merasa terancam lalu mencakar wajah Ding sampai terluka parah. Sementara itu, di luar pagar, karyawan sekolah yang bernama Rick lagi asik-asiknya menikmati jamur ajaib miliknya dan ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila.
Namun, di tengah keasyikannya, dia melihat Ding, bocah yang dicakar Shelly tadi, sedang mencakar bocah-bocah lainnya di lapangan itu sampai berdarah-darah. Masalahnya, karena Rick makan jamur ajaib, dia sempat mengira kalau yang dilihatnya hanyalah halusinasi semata. Ternyata, hal itu benar-benar terjadi dan bukan halusinasi. Anak-anak yang dicakar oleh Ding berubah jadi psikopat dan kanibal. Mereka mencabik-cabik lalu memakan 2 orang guru di tengah lapangan. Mr. Wade, si guru olahraga, padahal berada di lapangan yang sama, tapi dia lagi sibuk main basket dan masih belum sadar dengan kejadian yang terjadi. Rick mulai panik ketika melihat tingkah laku anak-anak di lapangan itu yang semakin menggila. Dia kemudian melapor kepada wakil kepala sekolah, Mr. Sims, yang kemudian keluar untuk membubarkan bocah-bocah psikopat itu. Namun, begitu dia keluar, anak-anak menarik Mr. Sims dan mengajak dia berputar-putar. Pada awalnya, Sims mengira kalau anak-anak itu ngajak bermain, tapi kemudian dibanting dan diterkam oleh selusin bocah SD keparat yang kemudian memakan dia hidup-hidup. Para guru lainnya baru sadar dengan kejadian ini. Melihat wajah anak-anak yang dipenuhi darah, Wade jadi ketakutan dan memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah. Ternyata Rebecca memencet tombol daruratnya dan tak lama kemudian polisi datang ke sekolah itu. Waktu mendengar sirene mobil polisi, anak-anak itu mendekat. Entah apa yang ada di pikiran bapak polisi ini. Seharusnya kan dia bisa melihat kalau muka anak-anak ini penuh darah. Dengan bodohnya, dia mendekat ke arah mereka dengan tersenyum lalu menyapa mereka semua. Tentu saja dia juga diterkam kemudian kehilangan 2 jarinya dan masih bisa melarikan diri ke dalam mobil. Tapi di dalam mobil ternyata sudah ada Shelly yang kemudian memakan bapak polisi tersebut. Para guru jadi panik dan mereka tidak tahu kalau si bocah keparat Patriot diam-diam berada di belakang mereka. Dia berniat untuk memakan Rebecca, namun karena refleks yang luar biasa, Rebecca bisa selamat dan malah guru lainnya terdorong masuk ke dalam lemari. Wade sengaja mengunci lemari tersebut agar tidak ada korban jiwa lainnya. Akhirnya semua guru mengikuti rencana Wade untuk kabur. Namun di tengah perjalanan mereka kaget karena melihat Kelvin. Mereka sempat mengira kalau Kelvin berubah jadi psikopat. Untuknya dia masih normal dan sehat. Nampaknya sudah tidak ada jalan keluar lagi dari sekolah itu. Apalagi ditambah Patriot yang berhasil membebaskan diri dari lemari, lalu membuka pintu depan dan mempersilahkan bocah-bocah keparat lainnya masuk ke dalam sekolah. Guru-guru penasaran dengan apa yang menyebabkan kejadian gila ini. Doc, si guru biologi, tak sengaja melihat Sally yang berada di balik pintu. Dia mengamati pelan-pelan dan melihat ada keanehan di wajah anak itu. Dia berkata kalau wajah Shelly terluka dan bernanah, seperti terinfeksi bakteri atau virus. Doc mencoba untuk memperingatkan guru lainnya, namun nampaknya mereka sibuk berantem satu sama lain. Wade bersikeras untuk menggunakan cara brutal dengan membunuh anak-anak itu satu persatu. Tapi Clint punya pendapat berbeda. Dia berencana untuk mengambil HP-nya di kantor kepala sekolah dan menelepon polisi. Namun yang dia tidak tahu kalau HP-HP itu sudah dihancurkan oleh Patriot. Akhirnya Lucy melerai mereka berdua dan dia mempunyai ide untuk menunggu sampai jam 3 karena di jam tersebut orang tua murid pada berdatangan untuk menjemput anak mereka. Setelah jam 3 tepat, mereka semua keluar ke lantai paling atas. Namun ternyata cuma satu orang wali murid yang datang. Para guru berusaha meneriaki orang tua murid itu dari kejauhan. Tapi nampaknya wanita yang ada di dalam mobil tersebut lagi sibuk telepon dan tidak memperhatikan mereka semua. Tak lama kemudian anak wanita itu mendekat dan masuk ke dalam mobil, membunuh adik bayinya, lalu memakan ibunya hidup-hidup sampai mobilnya bergoyang. Para guru kaget setelah ada bocah perempuan yang menarik salah satu guru. Anak itu bernama Tamra. Dia terlihat normal dan sepertinya belum jadi gila kayak anak lainnya. Karena teriakan Tamra, bocah-bocah keparat lainnya menjadi tertarik dan mengejar mereka kembali ke dalam ruangan aula sekolah. Tapi seorang anak diam-diam menyelinap dan hampir menerkam Doc. Untungnya Wade menyelamatkannya dengan menghajar anak itu dengan tabung pemadam kebakaran.
Doc penasaran kenapa darah anak itu menghitam, bukannya merah seperti manusia pada umumnya. Lalu dia memutuskan untuk mengotopsi otak anak tersebut. Dan ternyata teorinya benar kalau anak itu terkena virus yang menyebabkan otak mereka perlahan membusuk. Mereka semua kaget setelah tahu kalau Tamra juga terkena cakaran, tapi kok belum berubah jadi psikopat seperti anak lainnya. Doc kemudian bertanya kepada Tamra apakah dia sudah mengalami menstruasi atau belum, dan Tamra pun menjawab kalau sudah. Akhirnya Doc mempunyai teori kalau virus ini hanya berbahaya kepada anak di bawah umur yang belum masa puber. Belum sempat Doc selesai menjelaskan, bocah keparat Patriot mematikan aliran listrik di seluruh sekolah. Ditambah lagi Kelvin tiba-tiba pingsan karena gula darahnya terlalu rendah. Selusin bocah gendeng berhasil mendobrak pintu aula dan menyerbu mereka semua. Untungnya petugas kebersihan sekolah Mr. Hitachi datang untuk menyelamatkan Clint dan kawan-kawan. Mereka harus menemukan makanan untuk Calvin yang saat itu sedang sekarat. Clint dan Lucy memutuskan untuk pergi ke kantin sekolah melewati saluran udara. Masalahnya, mesin vending di sekolahan itu sering rusak dan bunyinya kencang banget, sehingga mengundang selusin bocah kampret ke ruangan itu. Karena keberuntungan Clint yang luar biasa, dia berhasil mendapat sebatang wafer coklat lalu kabur secepat-cepatnya. Namun ketika di dalam saluran udara, Lucy salah belok. Yang seharusnya lurus, dia malah belok ke kiri. Dan akhirnya mereka berdua nyasar dan terjebak di ruang guru. Clint punya ide dengan memancing anak-anak itu dan memberi makan mereka obat penenang, yang ternyata berhasil membuat mereka tertidur. Sementara itu, Wade dan guru lainnya membuat senjata dari alat seadanya sebisa mungkin, kemudian menemui Clint dan Lucy. Begitu sampai di luar, ternyata udah banyak banget bocah keparat yang nungguin mereka. Sebisa mungkin Wade dan Mr. Hitachi menghajar anak-anak itu. Namun karena kalah jumlah, Wade menyuruh Clint untuk mengambil mobil kesayangannya dan menyelamatkan guru yang lain. Sementara dia dan Mr. Hitachi mengorbankan diri dan tetap tinggal di sekolah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Clint dan guru lainnya meninggalkan sekolah itu. Namun di tengah perjalanan, ternyata Patriot diam-diam bersembunyi di bak belakang mobil itu dan berusaha menarik Clint keluar. Clint menginjak rem dalam-dalam dan membuat Patriot terpental ke depan. Tapi dengan gampangnya dia bisa berdiri kembali. Tanpa pikir dua kali, Clint menabrakkan mobilnya ke arah Patriot dengan kecepatan penuh yang akhirnya menewaskan dia. Belum jauh mereka melarikan diri, mobilnya udah mogok duluan karena bensinnya habis. Mereka pun harus berjalan kaki dan tak sengaja melihat siaran TV yang memberitakan kalau kejadian gila ini menyebar sampai ke seluruh Amerika. Penyebab utama munculnya virus ini adalah dari sebuah peternakan ayam di kota itu yang kebetulan menyuplai chicken nugget ke sekolah tempat Clint dan Lucy bekerja. Ternyata diam-diam anak-anak itu mengikuti mereka. Clint, Lucy, dan lainnya berlari secepat mungkin, tapi kemudian terjebak di dalam taman bermain. Untungnya, Wade dan Mr. Hitachi masih hidup, lalu memancing anak-anak itu ke dalam istana mainan. Setelah terjebak, Wade kemudian membakar anak-anak keparat itu hidup-hidup. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.